Baik, kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan konsep dasar dari apa itu yang kemudian kita sebut sebagai integrasi nasional. Nah, saya akan sedikit share materi tersebut. Jadi, apa itu integrasi nasional? Nah, oke, mungkin teman-teman sudah menyimak pembahasan dari kelompok sebelumnya dari teman-temannya. Apa itu integrasi nasional? Nah, sedikit saya melengkapi saja apa yang kemudian belum ada di dalam materi dari yang sudah dibahas. Nah, integrasi nasional yang pertama jelas bahwasanya pluralitas menjadi sebuah takdir yang kemudian kita tidak bisa hindari sebagai sebuah negara bangsa. Karena Indonesia bukan hanya sebuah state, tetapi juga nation, sehingga kemudian disebut sebagai nation state, atau yang kemudian disebut sebagai negara bangsa. Karena di dalam negara ini, itu juga banyak terdiri dari banyak bangsa-bangsa. Dan di nation state, yang kemudian kita sebut sebagai Indonesia, pluralitas itu menjadi suatu yang keharusan, menjadi satu yang kemudian tidak bisa terhindari. Sehingga bagaimana kemudian menjaga pluralitas ini? Nah, sehingga kita menganggap penting kajian-kajian mengenai integrasi apa yang kemudian di samping dengan kajian-kajian pembangunan di dalam konteks belajar sosiologi maupun antropologi. Nah, secara dasar, secara konsep dasar, secara antropologis, integrasi nasional itu kita maknai sebagai sebuah proses di mana dia menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan. Kita mengenal ada 7 unsur kebudayaan. Ada sistem religi, sistem ilmu pengetahuan, sistem teknologi, mata pencaharian, kesenian, bahasa, sama organisasi sosial. Di mana menurut Kunchonareng lah tentunya, dalam sistem-sistem ini antar satu unsur dengan unsur yang lain, ketika ketemu dengan unsur yang berbeda, maksudnya antara sistem religi satu dengan sistem religi yang lain bertemu dan melakukan kontak budaya, maka di sini adalah adanya proses yang namanya integrasi budaya, seperti pembahasan kita sebelumnya. Integrasi nasional itu kemudian berbeda sehingga mencapai satu kesatuan fungsi di dalam kehidupan di masyarakat. Dan tujuannya yang terakhir, dalam kalimat terakhir, adalah kesatuan fungsi di dalam kehidupan di masyarakat. Jadi bagaimana kemudian masyarakat itu berjalan sesuai dengan fungsinya, gitu kan. Nah, ini sangat fungsional, struktural fungsional, gitu kan. Jadi fungsinya sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada di masyarakat. Nah, dalam bukunya The Political Integration and Politic Development, ini yang nulis adalah Myron Weiner. Myron Weiner itu membagi integrasi menjadi 4 definisi yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah integrasi itu sebagai sebuah proses penyatuan. Yang kedua itu integrasi menjadi sebuah masalah di dalam pembangunan. Yang ketiga itu menyatukan pemerintah dengan apa yang kemudian diperintah. Dan yang keempat itu adalah kesepakatan tentang nilai kultural sebuah bangsa. Definisi yang pertama jelas sebagai sebuah proses, sebuah proses penyatuan kelompok-kelompok yang berbeda-beda secara sosial dan kultural. Jadi dalam satu kesatuan teritorial tunggal dengan identitas nasional. Sehingga ketika kemudian ngomong integrasi, itu kaitannya dengan namanya identity. Nah, identity adalah ciri khas yang kemudian identitas nasional kita apa, gitu kan? Ciri khas yang menjadi identitas, menjadi ciri khas nasional kita.
Di dalam satu kesatuan teritorial tunggal yang kemudian kita sebut sebagai negara bangsa Indonesia. Di dalam teritorial tunggal mungkin kita sebenarnya sebagai sebuah komunitas yang apa yang kemudian katakan sebagai yang dikatakan oleh Ben Anderson bahwasanya Indonesia itu adalah sebagai imagine community, jadi komunitas terbayang, ya kan. Kita dengan kondisi sosial yang berbeda, dengan kondisi kultural yang berbeda, kita terikat di dalam teritorial dan identitas nasional yang hanya ada di bayang-bayang kita, yang kemudian kita dikatakan di disertasinya si Ben Anderson itu sebagai sebuah imagine community. Itu definisi yang pertama. Jadi bagaimana kemudian menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda gitu kan ke dalam satu ikatan di dalam teritorial tunggal yang kemudian di dalamnya ada yang namanya identitas nasional. Yang kedua adalah mengacu pada masalah pembangunan yang dimana di dalamnya ada kekuasaan pusat, jadi ada kekuasaan pusat yang kemudian dia menyatukan unit-unit politik di bawahnya. Nah, di mana ada kekuasaan pusat negara, ada pemerintah pusat, ada unit-unit politik di bawahnya, ada pemerintah daerah, provinsi, pemerintah kabupaten, sampai dengan pemerintah desa. Bagaimana kemudian ini menyatukan itu, jadi menyatukan sehingga kemudian proses pembangunan itu dapat terlaksana. Jadi menyatukan unit-unit politik di bawah pemerintahan kekuasaan pusat gitu. Nah, ini menjadi sebuah problem. Ini hampir mirip dengan yang kedua, tetapi yang pertama tadi adalah soal kondisi sosial kultural, yang kedua lebih cenderung kepada definisi politik, yang dimana kekuasaan pusat menyatukan unit-unit yang ada di bawahnya, gitu kan, dalam satu komando. Dan bagaimana mengintegrasikan itu? Dan itu menjadi satu tantangan di dalam pembangunan. Kita ketahui bahwasanya dengan adanya otonomi daerah, dengan otonomi daerah, maka semakin lama ada yang mengatakan itu menjadi semacam disintegrasi. Jadi atau kemudian mengatakan sebagai sebuah tantangan disintegrasi nasional, karena proses penyatuan unit-unit politik yang ada di bawah pemerintahan pusat itu sangat susah karena kekuasaan daerah memiliki kekuasaan yang banyak dan punya power yang lebih, gitu kan. Nah, ini ketika menjadi tantangan dengan adanya undang-undang atau undang-undang otonomi daerah. Yang ketiga adalah soal masalah penyatuan pemerintah. Jadi pemerintah dengan yang di pemerintah, dengan pemerintah dengan rakyatnya. Jadi bagaimana kemudian menyatukan pemerintah dengan rakyatnya? Maka kemudian ada badan-badan yang kemudian dibuat untuk mensinergikan itu semua, mengkomunikasikan apa yang kemudian sudah diperbuat oleh pemerintah, mengkomunikasikan, mengintegrasikan, sehingga terciptalah sebuah harmoni antara apa yang pemerintah dengan yang diperintah. Itu adalah proses yang ketiga. Yang keempat adalah ini adalah kesepakatan bagaimana kemudian integrasi itu dipahami sebagai sebuah kesepakatan tentang nilai kultural. Nah, jadi kultural minimum yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial. Jadi ada kesepakatan nilai kultural minimum yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial. Maka setiap bangsa, setiap negara punya nilai kultural minimum, gitu kan. Nah, di Cina, misalnya di Cina dengan Sun Yat-sen ada 3 prinsip. Di Amerika ada Bill of Rights misalnya, atau kemudian di Prancis terkenal dengan liberté, égalité, fraternité, ya. Jadi susah sekali. Jadi liberté, égalité, dan fraternité. Atau kemudian di Indonesia kita kenal dengan yang namanya adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini menjadi semacam nilai kultural, kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bahkan Pancasila itu bisa menjadi apakah menjadi
Welstanschauung, atau kemudian menurut Soekarno sebagai filosofi Gronskah. Jadi Welstanschauung itu adalah hampir mirip dengan ideologi, tetapi mengenai pandangan dunia. Ini ada sedikit kadang-kadang kita susah membedakan antara Welstanschauung dengan ideologi. Ideologi itu lebih cenderung kepada ada ide dan logos, ada ide manusia dengan logos dan logika. Sedangkan Welstanschauung itu adalah mencakup soal nilai-nilai, prinsip-prinsip, anggapan fundamental, esensial, dan etika. Jadi yang melihat bagaimana kemudian nilai-nilai sebagai hasil tafsiran untuk pandangan sebuah dunia bagi satu negara tertentu. Nah, Pancasila menjadi nilai kultural itu kita lihat di sidang BPUPKI 1 Juni 45. Nah, di dalam sidang tersebut ada Soekarno berpidato di mana di sini sebagaimana yang telah saya katakan tadi, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua bagi semua, bla 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 bla, tapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua. Jikalau saya peras 5 Pancasila menjadi 3 dan 3 menjadi 1, maka saya perkatakan Indonesia yang tulen itu yaitu perkataan gotong royong. Gotong royong negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara yang gotong royong. Disitulah bagaimana kemudian ketika menjadi perbincangan dalam sidang BPUPKI ada 5 sila menjadi trisila yang kemudian pada sekarang ini menjadi wacana lagi, menjadi diskurs yang cukup pelik. Ada yang mendukung, ada yang menolak, diperas menjadi trisila dan menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Tetapi ini menjadi semacam nilai dasar bagi proses integrasi nasional. Jadi gitu. Jadi kalau kemudian kita ngomong gotong royong, maka gotong royong itu adalah nilai kultural dasar bagi Indonesia dan mencapai bagaimana kemudian Indonesia itu menjadi nilai menjadi Welstanschauung tadi, menjadi pandangan dunia Indonesia, dan itu tidak dimiliki ketika kemudian kita ngomong identitas negara, dan itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa di luar sana. Gitu. Oke, itu pembahasan singkat saya terkait dengan konsep dasar Pancasila, konsep dasar integrasi nasional. Oke, sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan kita lanjut diskusikan di media yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.